kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan bambu. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, kita ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Sumardi MS selaku dosen pembimbing alat peraga matematika. Perkenalkan, saya Nini Nurhayati dengan NIM A410210008 sebagai moderator presentasi kali ini. Beserta teman saya Isnaini Nurul Hidayati dengan NIM A410210012 selaku peraga. Saya Eka Sulistiawati dengan NIM A410210014 selaku peraga. Saya Sania Islam Hidayati dengan NIM A410210005 sebagai pemateri. Saya Rizka Ira Kusmahamir dengan NIM A410210019 sebagai presentator. Dulu presentasi inti dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan alat peraga ini. Alat peraga kita yaitu berjudul silalat, operasi bilangan bulat. Kita membuat silalat ini dengan tujuan untuk mempermudah pembelajaran pada kelas 4 SD dan membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sania. Baik, saya di sini sebagai pemateri, saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan bulat. Seperti yang kita tahu bahwa operasi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat itu sendiri. Sedangkan pada bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi-operasi apa saja yang terdapat pada operasi bilangan bulat. Operasi-operasi yang terdapat pada operasi bilangan bulat adalah yang pertama adalah positif, negatif, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat peraga berikut ini. Yang pertama adalah garis bilangan. Fungsi dari garis bilangan itu sendiri adalah untuk menyelesaikan operasi yang ada di bawah ini, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya adalah aturan. Aturan ini sendiri adalah untuk menentukan hasil dari operasi penjumlahan ini dan menentukan arah kemana yang akan diambil untuk menyelesaikan operasi-operasi yang terdapat di bawah ini. Selanjutnya adalah bank soal. Bank soal ini sendiri adalah berisi mengenai soal-soal yang akan kita selesaikan pada operasi-operasi ini. Selanjutnya yaitu presentasi alat peraga yang akan diberangkatkan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan langkah-langkah terlebih dahulu dari alat peraga kita, yaitu silalat operasi bilangan bulat. Yaitu langsung saja dari langkah pertama itu mengambil angka dari bank soal, langsung dioperasikan di operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Langsung saja ada dikasih angka, ada min 4 ditambah ada negatif 4 ditambah negatif 5. Untuk siswi kelas 4 SD itu banyak mengalami kesulitan kalau negatif itu nanti hasilnya bakal negatif atau positif itu masih kesulitan. Makanya kita membuat garis bilangan ini dan aturan untuk menyelesaikannya. Ini ada negatif 4. Jadi silalatnya ini berada di angka yang pertama yang akan kita selesaikan. Lalu untuk menentukan jalannya itu ke kanan ataupun ke kiri di garis bilangan ini kita memakai aturannya. Ini ada positif, ini ada negatif. Kita memakai aturan, ada positif, ada negatif, hasilnya negatif, berarti lajunya bakalan ke kiri. Nih dari min 4 kita laju ke kiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya min 9. Lalu untuk operasi pengurangan sama, kita mengambil bank soalnya dulu, langsung saja. Ada angka negatif 2 dan negatif 8. Negatif 2 dikurangi negatif 8. Ini juga bagi siswa itu sangat sulit untuk menentukan ini nanti hasilnya itu positif ataupun negatif. Jadi ini seperti penjumlahan tadi,
Lalu untuk menentukan arah si lelaki ini ke kanan ataupun ke kiri, kita memakai aturannya. Ini negatif ketemu negatif, kita memakai aturan negatif menjadi positif. Berarti laju lelaknya ke kanan sebanyak 8 kali sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 6. Lanjut ke perkalian. Sama, untuk perkalian kita mengambil dari bank soalnya terlebih dahulu. Langsung saja. Ada angka negatif 3 dan ada 2. Nah, untuk kalau perkalian dan pembagian kita selesaikan di aturannya terlebih dahulu. Ini apakah hasilnya positif ataupun negatif. Nih, semisal contohnya ini ada negatif 3 negatif dikali ini positif 2. Berarti positif dikali negatif nanti hasilnya bakalan negatif. Nanti di sini hasilnya bakal negatif. Lalu untuk menentukan angkanya ini berapa, kita bisa menggunakan garis bilangan. Kalau di perkalian itu silangnya ini dari 0, harus dari 0. 3 dikali 2, berarti kita jalan 3 kali sebanyak 2 langkah. 1, 2, sebanyak 2 langkah, hasilnya ada 6. Karena tadi ini negatif dikali positif itu, kalau menurut aturan hasilnya negatif, berarti tinggal negatif 6. Lanjut, yang di operasi pembagian kita ambil bank soalnya terlebih dahulu. Langsung saja. Ada min 7 dan min 1. Kalau di pembagian itu sama di perkalian, kita menentukan hasilnya terlebih dahulu itu positif ataupun negatif menggunakan aturan. Ini ada negatif, negatif, hasilnya positif. Jadi di sini nanti hasilnya dia positif. Dan untuk menentukan hasilnya angkanya berapa, kita menggunakan garis bilangan. Kalau di perkalian tadi dimulai dari angka 0, hasil alatnya itu dimulai dari angka 0. Kalau di pembagian kita kebalikannya, dimulai dari angka pertama. Tapi kita tetap menggunakan sisi ruas yang positif, baik di perkalian maupun di pembagiannya. Ini langsung saja, ini kan 7 dibagi 1. Di pembagian kita mulai dari angka pertama, itu di laju latarnya. Terus kita bakal ini itu ke angka 0 sebanyak 1 kali loncat. Ada berapa langkah? Nih langsung saja, 1, 2, 3, 4, 5,